Shalom, puji bagi Tuhan, hari ini kita bisa masuk di hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Kita bersyukur dengan situasi wabah yang menyerang dunia ini, yang menyerang kota kami, kota Bitung, kita tetap diberikan nafas kehidupan sebagaimana kita ada. Warta Minggu 24 Mei 2020 Gemim Kristus Bitung. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat di masing-masing rumah anggota jemaat. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Warta yang pertama, ibadah Minggu, Rayon, Kompelka Bipra, dan lansia selama bulan Mei dilaksanakan di rumah masing-masing. Liturgi dan khotbah akan dibagikan lewat grup WA. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening Gemim Kristus Bitung, Bank Mandiri dengan nomor rekening 150-0010-326-344 atau secara tunai dengan menghubungi Majelis Rayon, Bendahara Jemaat atau dibawa ke kantor gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disiapkan. Warta yang kedua, mohon dukungan doa atas kedatangan penginjil Okta Lapian, MDiv dan penginjil Daniel Lumi, Sarjana Teologia untuk melayani di Gemim Kristus Bitung. Warta yang ketiga, puji Tuhan, penyaluran untuk bantuan kepada jemaat yang berdampak COVID-19 sudah terlaksana dengan baik. Mohon dukungan doa untuk penyaluran tahap kedua bagi jemaat yang terbeban untuk membantu jemaat lainnya yang terkena dampak COVID-19. Harap menghubungi Sekretaris Jemaat Penatua Netrin Lakaoni. Warta yang keempat, disampaikan terima kasih banyak kepada yang pertama keluarga Lai Mundiahi, Herman dan Liana yang telah menyumbang 84 buah fitting downlight 5 inci dan 84 buah lampu LED 18 watt. Yang kedua, sumbangan masuk untuk plafon Bapak Fatli Siulan sebesar Rp3.850.000, NN sebesar Rp7.750.000, NN sebesar Rp3.850.000, NN sebesar Rp5 juta. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang kelima, TK Nisi Bitung sudah membuka dan menerima pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2020-2021. Dapatkan diskon 30% untuk uang pangkal dan SPP, kota terbatas, dan harga khusus untuk anak jemaat Gemim Kristus Bitung.
Mohon hubungi majelis rayon masing-masing. Warta yang ke-6. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk lanjutan pembangunan aula gereja bila mana jemaat terbeban untuk memberikan partisipasi dalam pembangunan ini dapat menghubungi Penatua Lili Katiandago dan Penatua Hengki Dumalang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang merayakan di minggu yang berjalan ini. Tanggal 25 Mei 2020, Ibu Elvi Mekampong Palentine. Tanggal 25 Mei 2020, Ibu Lucia Panawar Sumendap. Tanggal 26 Mei 2020, Saudara Goldi Gasali. Tanggal 28 Mei 2020, Saudara Randi Lengkong. Tanggal 29 Mei 2020, Saudara Claudio Tatiwakeng. Saudari Nyoman Melani Yabes Tumilar. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah di hari Minggu ini. Jemaat diundang berdiri. Selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat sekalian. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya undang kita berdiri semua dan mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang mulia dan agung itu. Supaya ibadah kita jadi penyembahan yang berkenan kepadanya. Sambil kita menyanyikan pujian mulia sembah Raja Mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat sembah puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari sorga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Tinggikanlah dan muliakanlah namanya. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia sembah Raja mulia, Raja atas segala
pada hari ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus dalam kemuliaan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Amin. Tema ibadah kita pada hari ini adalah kemuliaan sebagai raja. Dengan nats pembimbing dari bacaan 1 Timotius 6 ayat 15 demikian. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Mari kita sembah Tuhan, menyanyikan pujian, puji Yesus, puji Juru Selamatku. Puji Yesus penebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara sorga, kuasa hormat berilah kepadanya. Gembala Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku, malak sorga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya, nobatkan ya Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan kemenangan, kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan Allah kita. Kita adalah orang-orang yang tidak layak, tapi Allah masih mau menerima kita. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Dia dan sungguh-sungguh untuk menyadari siapa kita adanya, sambil kita mempersiapkan hati kita menyanyi, Dia Tuhan, Dia Tuhan, KPPK nomor 135. Ya Tuhan, ya Tuhan, Kristus bangkit dari mati, ya Tuhan. Lutut bertelut, lidah mengaku, Kristus Yesus Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, Kristus bangkit dari mati, Dia Tuhan.
lutut bertelut, lidah mengaku Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan Engkau dengan segala kemahakuasaan, kedaulatan-Mu, kekudusan-Mu, kami ini orang-orang yang tidak layak, yang sebenarnya patut dibuang, tapi Engkau mengasihi kami. Untuk itu, karena kasih-Mu menarik kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami menyadari di minggu yang kami jalani ini, ada banyak hal yang kami buat yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menyakiti Tuhan melalui menyakiti suami, istri, orang tua, anak kami, saudara kami, rekan kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan layakkan kami, basuh kembali dengan darah-Mu yang kudus itu. Layakkan kami menjadi anak tebusan-Mu, dan kami boleh menikmati kelegaan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kami yang Maha Pengampun itu. Terima kasih Tuhan. Jemaat, dengarkanlah berita anugerah Allah. Jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Puji Tuhan. Demikian penulisan Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Untuk itu mari kita memuji Tuhan. Kita sungguh memuji kebesaran-Nya. Dia Allah kita yang luar biasa. KPPK nomor 14 bagian refnya. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Jemaat sekalian, kita membutuhkan tuntunan Tuhan setiap kali, yaitu kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh bisa mengubahkan hidup kita, bisa menegur, mengajar, mengarahkan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita dengan menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja.
Jemaat sekalian, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, betapa baiknya Engkau selalu mau menuntun hidup kami. Kami orang-orang yang membutuhkan kasih karunia-Mu hari lepas hari dengan penjelasan, penerangan firman Allah oleh Roh Kudus, biar hati kami diteguhkan, dikuatkan dalam pengakuan percaya kami, dalam menjalani kekristenan kami, dalam menanti kedatangan Tuhan yang mulia itu, dalam kedatangan-Mu yang kedua kali. Siapkan hati kami Tuhan untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 16 berbunyi. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ayat yang terakhir 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia dan menang. Memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, dari pembacaan yang kita sudah dengarkan bersama, kita melihat satu tema, yaitu kemuliaan sebagai raja. Saudara-saudara, dalam sejarah kita ingat seorang yang terkenal, Napoleon. Di zamannya dia hidup cuma untuk kemuliaan dirinya dan kemuliaan dunia yang segera berlalu. Dalam sebuah memoirnya atau riwayat hidup singkatnya, dia menulis demikian: saya mati sebelum waktunya dan tubuh ini akan dikebumikan dan dihabisi oleh cacing-cacing. Betapa suatu jurang pemisah yang begitu lebar antara kesusahan yang mengerikan dan kekekalan kerajaan Kristus. Saya sangat mengagumi apa yang menjadi impian dan ambisi saya dan keinginan diri saya. Demikian juga dengan Alexander Agung, Alexander the Great, bahkan Caesar telah kehilangan dan mereka semua hilang bersama awan yang tipis. Sedangkan orang Yudea yang sederhana itu, yaitu Yesus Kristus, sanggup dan dapat membentangkan tangannya berabad-abad lamanya dan mengendalikan dan menentukan takdir umat manusia dan bangsa-bangsa. Saudara, mengapa demikian? Napoleon, Alexander the Great,
Julius Caesar adalah raja-raja dunia. Segala kerjanya, kejayaan hanya untuk kejayaan dan kemasyhuran mereka. Dan itu semua telah lenyap bersamaan dengan wafatnya mereka. Tapi Yesus Kristus tidak demikian. Tidak sama dengan mereka. Setelah Yesus bangkit, hidup dan naik ke surga, menyatakan kealahannya, ketuhanannya, dengan segala kemuliaannya sebagai raja atas umat manusia dan atas bangsa-bangsa. Dan Napoleon mengakui hal ini. Puji Tuhan. Saudara, dalam penulisan Paulus kepada Timotius, dalam pasal yang kita membaca tadi, Rasul Paulus memberi nasihat dan dorongan yang sangat tegas supaya hidup dan karyanya menyatakan kemuliaan Kristus sebagai Raja. Bagaimanakah kehidupan sebagai Kristen yang Paulus maksudkan bagi Timotius yang dinyatakan dengan kalimat yang luar biasa, yaitu engkau manusia Allah. Manusia Allah ini berhubungan dengan status dari Timotius sebagai pekerja yang menggambarkan hal yang khusus di dalam perjanjian lama yang biasa digunakan, yaitu bagi seperti Musa yang dikatakan di dalam Ulangan 33 ayat 1, dia sebagai abdi Allah. Demikian juga di dalam 1 Samuel 9 ayat 6 dikatakan di situ ada seorang abdi Allah yang juga seorang nabi. Apa yang dikatakan itu pasti terjadi. Dan juga hal ini, manusia Allah ini menggambarkan setiap orang Kristen yang akil balik, artinya dewasa dalam Tuhan. Paulus menyatakan itu dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Dikatakan sebagai manusia kepunyaan Allah yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Manusia Allah yaitu orang yang menjadi milik kepunyaan Allah, yang diperlengkapi untuk melakukan hal-hal yang benar dan yang baik. Dan sebagai manusia Allah itu, Paulus menyatakan harus menjauhi hal-hal yang bisa menjerat kita sebagai orang percaya, sebagai manusia Allah, sebagai milik kepunyaan Allah yang dikatakan dalam ayat-ayat yang awal, di ayat yang keempat, 5, ayat ke-9 dan 10, kita tidak membacanya tadi, yaitu menjauhkan diri dari dengki, dari cedera, fitnah, curiga, buat-buat masalah, buat-buat soal, ya, penuh dengan hawa nafsu, juga cinta uang. Paulus menyatakan, jauhkanlah hal itu dari engkau, hai manusia Allah. Sebaliknya, kejar atau upayakan, yaitu ada satu penuntutan diri sebagai manusia Allah yang Paulus harapkan dari Timotius yang jadi seorang pemimpin jemaat, supaya hidup dalam keadilan. Dalam terjemahan baru sekarang dikatakan keadilan, dalam 2 terjemahan dikatakan kebenaran. Keadilan dan kebenaran, yaitu dipenuhi dengan buah-buah kebenaran yang cuma dikerjakan oleh Kristus yang berkata, akulah kebenaran. Memungkinkan manusia Allah itu menghasilkan buah kebenaran dalam kehidupannya. Dan selain itu, hidup beribadah, hidup ini jadi ibadah kepada Allah.
Apapun yang kita lakukan itu ibadah kepada Allah. Kalau kita mengingat dalam Roma 12 ayat yang pertama, persembahkan tubuhmu yang ada pikiran yang kita butuhkan, mengelola usaha kita, membina keluarga kita, mengatur setiap tugas pekerjaan dan pelayanan kita. Persembahkan tubuhmu yang ada pikiran, ada mata, ada emosi, ada kemauan, kehendak. Jadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah, dan itu ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu bukan cuma secara seremonial seperti yang kita lakukan sekarang. Tetapi hidup ini harus jadi ibadah sebagai manusia Allah, sebagai orang milik kepunyaan Allah. Hidup ini jadi ibadah kepada Allah. Juga harus setia, penuh kasih, sabar, dan penuh kelembutan. Saudara-saudara, itu semua adalah buah-buah Roh Kudus yang menyatakan karakter Kristus yang mulia itu. Dan itu yang Paulus dorong kepada Timotius, juga kita sebagai manusia Allah masa kini untuk mengejarnya. Ada tuntutan, ada penuntutan diri untuk menghasilkan hal-hal demikian dengan pertolongan Roh Kudus di dalam hati dan hidup kita. Paulus juga menasihatkan supaya kejar. Tadi usahakan, kejar, yaitu upayakan semua hal itu. Kemudian enggak cuma itu, dia berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, sama dengan seorang prajurit yang sedang berjuang. Dia tidak memusingkan dengan perkara-perkara sehari-hari, kehidupan sehari-hari, tapi dia fokus dalam dia berjuang itu supaya dia berlayak bagi komandannya. Dan enggak cuma itu, kata-kata tadi, tuntutlah, kejarlah, kemudian rebutlah hidup yang kekal. Apakah Timotius belum diselamatkan? Kita juga apakah belum diselamatkan? Tapi maksudnya di sini Paulus menyatakan yang ada ayat yang mendukungnya di belakangnya, yaitu Yohanes 6 ayat 27, yaitu supaya apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, bukan untuk makanan yang akan binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang disediakan Tuhan Yesus Kristus bagi kita, bahkan yang sudah dijanjikannya bagi kita. Itu sebab di bagian lain Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu maksudnya dalam menanti kedatangan Tuhan ini. Paulus juga ingatkan kepada Timotius, juga kita semua sekarang ini akan panggilan Allah dengan iman yang sudah kita ikrarkan di hadapan banyak saksi. Pada waktu kita diteguhkan sebagai milik kepunyaan Tuhan, sebagai anggota sidi jemaat, juga sebagai pelayan-pelayan khusus, ada yang kita ikrarkan di hadapan Tuhan, yang disaksikan oleh umat Tuhan, disaksikan oleh banyak orang. Kita harus bertanggungjawabkan itu. Kita harus dengan teguh mengingat panggilan Tuhan itu dan ikrar yang kita sudah ucapkan itu di hadapan Allah yang adalah pemilik segala sesuatu, dan juga di hadapan Tuhan Yesus yang meneguhkan seperti kepada Timotius yang dikatakan di situ bahwa seperti pengakuan Tuhan Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Jemaat sekalian, di dalam Yohanes pasal 18 dikatakan, Yohanes 18 ayat 33 sampai 37 tentang
pengakuan Tuhan Yesus, ikrar Tuhan Yesus di hadapan Pilatus itu meneguhkan setiap orang percaya, juga Timotius, juga kita semua. Dia berkata demikian, waktu Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal ini dari hatimu sendiri, atau sebab orang lain yang mengatakannya kemudian menyatakan kepadamu tentang aku?" Dan kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Itulah ikrar dari Tuhan Yesus yang bisa meneguhkan setiap orang percaya dengan pengakuan kita kepada Dia yang kita ikrarkan setiap kali menguatkan, mengingat pengakuan Tuhan Yesus itu, bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Kerajaannya bukan dari dunia ini. Dan atas kesaksian itu Tuhan Yesus disalibkan. Kemudian Paulus mengingatkan supaya semua itu, yaitu panggilannya bagi Timotius, juga bagi kita orang percaya, sebagai milik kepunyaan Allah, sebagai manusia Allah, ya, juga ikrar atau pengakuan di depan banyak saksi itu harus dijalani, dituruti, ditaati dengan baik, dengan tidak bercacat celah, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sampai Tuhan menyatakan diri, yaitu Epifania, dan Dia menyatakan diri dengan segala kemuliaannya, karena Dia penguasa satu-satunya dan yang penuh bahagia, yaitu Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Kemuliaannya sebagai Raja dinyatakan pada waktu Dia naik ke surga dan waktu Dia akan datang kembali. Ia Raja yang mulia. Di dalam perjanjian lama banyak dinyatakan hal itu. Mazmur 24 ayat 7-10. "Angkatlah hai pintu-pintu gerbang, karena Raja kemuliaan akan masuk," dikatakan. Dia Raja semesta alam. Dia juga, Yesus pernah dicari sebagai Raja waktu Dia dilahirkan. Dia dicari sebagai Raja orang Yahudi pada waktu itu oleh orang Majus. Di Yohanes 1 ayat 49, Natanael mengakui, "Engkau Rabi." Yesus sebagai Rabi, anak Allah, Raja orang Yahudi. Lebih dahulu dia pikir, ada apa dari Nazaret? Tidak ada yang baik. Tapi akhirnya waktu Tuhan Yesus mengerti isi hatinya dan menyatakannya,
dia mengakui Yesus itu Allah, Tuhan dan Raja. Juga di Yohanes 12 ayat 12 sampai 15, waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi keledai muda atau anak keledai yang belum pernah ditunggangi. Orang-orang menyongsong dia, menaruh pakaian-pakaian di tepi jalan, memegang daun-daun palem dengan sorak-sorai yang luar biasa menyatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Dari zaman dulu dia diakui sebagai raja. Bahkan di dalam perjanjian lama Allah menghendaki supaya orang Israel sebenarnya harus mengakui Allah itu adalah raja mereka. Tapi kita tahu cerita waktu mereka terpengaruh dengan raja-raja di Kanaan itu dan pikir kenapa dorang ada raja dan kita ini nggak ada raja, dan mereka memaksakan diri minta supaya ada raja. Dan Raja Saul adalah raja yang pertama. Dan kemudian terjadi banyak hal, tapi Tuhan izinkan demikian. Sebenarnya sejak mereka keluar dari Mesir, Allah menghendaki supaya mereka cuma mengakui Dia sebagai Raja dan Tuhan. Tapi itulah keadaan umat Israel pada waktu itu. Bagi Timotius dan kita semua orang percaya harus memelihara iman, pengakuan percaya kita. Itu sebab setiap kali kita diingatkan untuk berdiri mengakui pengakuan iman percaya kita. Dan harus memeliharanya dengan tidak bercacat celah sebagai manusia Allah sampai penyataan Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kemuliaan sebagai Raja di atas segala raja itu, yang merupakan gambaran yang khas dari kedaulatannya sebagai Allah itu. Juga dalam menanti Raja yang penuh kemuliaan itu, Allah menghendaki kita sebagai orang percaya menjalankan fungsi kita sebagai imamat rajani. Kita ingat benar ayat itu bukan? Petrus menuliskan dalam 1 Petrus pasal yang kedua bahwa kita harus menjalankan tugas kita sebagai imamat yang rajani di bagian kita masing-masing menurut panggilan kita dengan semestinya. Allah menghendaki kita melakukan dengan sebaik mungkin, maksudnya dengan semestinya. Sebagai pelayan Tuhan di gereja, sebagai pemimpin di tengah masyarakat, juga di tengah keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang saudara. Mari kita ingat bahwa kita manusia Allah, kita kepunyaan Allah. Tidak bisa hidup sembarangan. Tidak boleh hidup bercacat celah dalam menanti Raja di atas segala raja itu yang mulia. Dan hendaknya setia. Hidup jadi ibadah. Hidup dalam kebenaran. Dan dipenuhi dengan kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Semua ini harus dikejar, diupayakan untuk Dia, Raja yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Saudara, siapakah yang memerintah, mengatur, dan yang berkuasa atas hidup kita secara pribadi? Atas kepemimpinan kita, atas keluarga kita. Siapakah yang mengatur kerja dan tanggung jawab kita? Juga pelayanan kita. Petrus menuliskan dalam 1 Petrus 4 ayat 11 demikian. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu
karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan terakhir, saya ingin bacakan dari Wahyu 1 ayat 5 dan 6 demikian. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dialah yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri untuk menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dan Raja kita dengan tulus dan sukacita. Masyurkan rajamu dan sembahlah Dia, angkatlah suaramu bernyanyi bergema, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, Ya berkata tinggi, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekal, kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang luar biasa, Allah yang boleh menyertai setiap kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan di dalam kehidupan kami atas penyertaan Tuhan, sehingga di hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meski dalam kondisi di rumah kami masing-masing, biarlah hati kami boleh tetap terarah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami boleh dengar,
itu boleh membentuk hidup kami dan menuntun kehidupan kami. Tuhan memberkati untuk pendeta Mareka Rau yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan untuk boleh dapat tetap terus menjadi seorang gembala yang menggembalakan setiap jemaat yang ada di Jemaat Gemim Kristus Bitung. Terima kasih Tuhan untuk kami semua yang boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang ada sehingga dapat dipakai untuk pengembangan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati untuk setiap pengelola yang ada, supaya dapat dikelola dengan baik, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Gemim Kristus Bitung. Biarlah Tuhan tetap memberkati, meskipun boleh beribadah di rumah masing-masing, biarlah Tuhan tetap memberkati untuk boleh membangun iman setiap jemaat yang ada, membina setiap persekutuan di tengah-tengah keluarga, sehingga setiap jemaat yang ada boleh dapat tetap terus dibangun iman kepercayaan dan tetap terus mengandalkan Tuhan Yesus saja di dalam kehidupan setiap jemaat. Tuhan memberkati juga untuk setiap pelaksanaan ibadah lewat streaming. Tuhan memberkati sehingga setiap ibadah yang ada boleh memberkati setiap jemaat dan boleh memberkati setiap orang yang boleh mendengarkan dan mengikuti setiap ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat yang mungkin mengalami pergumulan, sakit. Tuhan memberkati. Tuhan memakai setiap alat-alat medis yang dipergunakan untuk boleh menjadi alat Tuhan bagi kesembuhan dan pemulihan setiap jemaat yang ada. Tuhan berkati setiap jemaat yang mengalami pergumulan, supaya boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam sumber pemulihan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh tenaga medis yang ada, dokter, perawat, Tuhan memberkati, supaya mereka pun Tuhan lindungi dan Tuhan memakai mereka untuk menjadi alat Tuhan bagi kesembuhan pasien COVID-19. Tuhan memberkati untuk bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati pemimpin yang ada, supaya boleh dapat mengarahkan rakyat bangsa kami untuk boleh menghadapi setiap pergumulan, setiap pandemi yang ada saat ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat yang ada, terlebih Tuhan yang memampukan untuk setiap pemimpin bangsa kami untuk boleh mengelola setiap sendi-sendi kehidupan, baik itu ekonomi, kesehatan, sosial, maupun budaya. Tuhan yang tetap memberkati seluruh bangsa kami, biarlah ketika menghadapi pandemi COVID-19, biarlah kami tetap mengarahkan hati kami bahwa ada Allah kami yang luar biasa yang boleh menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan seluruh doa-doa kami, biarlah di dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ini yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita berdiri bersama, kita menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Puji syukur kepada Allah, Tuhan dan Raja kita yang telah memimpin ibadah kita pada saat ini.
Jemaat sekalian, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan damai sejahtera Allah Bapa kita, anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk saat teduh. Terima kasih Yesusku.